Pada video ini kita akan bahas topik kedua tentang perangkai dasar dan tabel kebenaran. Terdapat 5 perangkai dasar yang kita pelajari, ada negasi, kemudian konjungsi, disjungsi, implikasi, dan yang terakhir biimplikasi. Untuk jenis proposisi ada dua, ada proposisi tunggal, yaitu proposisi yang tidak menggunakan perangkai, misalkan saja P, kemudian Q. Kemudian untuk proposisi majemuk ialah proposisi tunggal yang disertai satu perangkai. Pertama kita bahas perangkai negasi. Definisi dari perangkai negasi itu adalah misalkan P itu adalah suatu proposisi. Negasi dari P atau ingkaran P adalah suatu proposisi yang bernilai salah jika P benar dan bernilai benar jika P salah. Notasi dari perangkai negasi ini adalah min P, dibaca tidak P. Berikut ini adalah tabel kebenarannya. Jadi misalkan proposisi P ini ada dua kemungkinan nilai kebenarannya, bisa benar, bisa salah, berarti 1, 0. Nah, untuk negasi P, ketika P-nya 1, maka negasi P-nya 0. Lalu ketika P-nya 0, negasi P-nya itu sama dengan 1. Catatan, di sini kita harus melambangkan proposisi dalam bentuk positif dan jangan melambangkan suatu proposisi dan negasinya dengan huruf yang berbeda. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh 3. Pada contoh 3, di sini kita diminta untuk menentukan dan melambangkan negasi dari proposisi berikut, kemudian tentukan nilai kebenarannya. Yang pertama, di sini ada proposisi 5 plus 3 sama dengan 10 yang kita notasikan sebagai P. Nah, maka negasi dari P, notasinya min P, itu menyatakan 5 plus 3 tidak sama dengan 10. Lalu, untuk nilai kebenarannya, karena 5 plus 3 itu sama dengan 8, maka proposisi P itu bernilai salah. Sehingga negasi dari P itu bernilai benar. Kemudian untuk nomor 2 di sini ada proposisi lumba-lumba bernafas dengan paru-paru yang kita misalkan dengan notasi Q. Maka negasi Q itu menyatakan lumba-lumba bernafas bukan dengan paru-paru. Nah, untuk nilai kebenarannya betul bahwa lumba-lumba itu bernafas dengan paru-paru sehingga Q itu bernilai 1. Kemudian negasi Q-nya berarti bernilai 0 atau salah. Berikutnya nomor 3. Di sini ada pernyataan Ibu Kartini adalah pahlawan wanita berasal dari Yogyakarta. Ini kita misalkan dengan notasi R. Maka negasi R-nya itu menyatakan Ibu Kartini adalah pahlawan wanita yang tidak berasal dari Yogyakarta. Nah, untuk nilai kebenarannya, Ibu Kartini ini berasal dari Jawa Tengah, atau Jepara. Nah, sehingga proposisi R itu bernilai salah, lalu negasi R-nya bernilai benar. Berikutnya, perangkai konjungsi. Definisinya adalah, misalkan di sini kita memiliki dua buah proposisi P dan Q. Nah, perangkai konjungsi P dan Q adalah suatu proposisi yang bernilai benar jika kedua proposisi P dan Q bernilai benar, selainnya bernilai salah. Untuk notasinya, berikut ini adalah notasi dari perangkai konjungsi. Dibacanya itu adalah P dan Q. Nah, berikut ini adalah tabel kebenarannya. Karena di sini ada dua buah proposisi tunggal, P dengan Q, maka kita kombinasikan semua kemungkinan nilai kebenarannya. Pertama, untuk proposisi P di sini bisa bernilai benar dengan salah ya. Untuk Q juga sama, bisa bernilai benar dengan salah. Nah, kita kombinasikan semua kemungkinan nilai kebenarannya sehingga di sini kita tuliskan P-nya 1100. Kemudian untuk Q-nya 1010. Nah, di sini berdasarkan definisinya tadi
P dan Q itu adalah proposisi yang benar jika kedua proposisi P dan Q bernilai benar. Jadi kalau P-nya 1, Q-nya 1, maka P dan Q itu bernilai benar, selainnya salah, ya. Jadi di sini untuk perangkai konjungsi, tabel kebenaran yang perlu kita ingat adalah yang baris pertama, ya, sesuai dengan definisinya, ya. Jadi P dan Q akan bernilai benar jika proposisi P dan Q ini bernilai benar, selainnya salah. Nah, di sini ada catatan, kata lain yang bisa diartikan sebagai perangkai konjungsi dalam bahasa keseharian ialah tetapi, walaupun, meskipun, sedangkan, dan namun. Contoh 4. Pada contoh 4 ini, kita diminta untuk menyatakan proposisi berikut dalam kalimat verbal dan kemudian tentukan nilai kebenarannya. Jika diketahui proposisi P itu menyatakan IPB sekarang merupakan PTN-BH. PTN-BH ini adalah perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Kemudian untuk proposisi Q menyatakan IPB didirikan pada tahun 1962. Nah, di sini kita diminta menyatakan proposisi P dan Q, kemudian P dan negasi Q dalam kalimat verbal, kemudian tentukan nilai kebenarannya. Ungkapan verbal untuk proposisi P dan Q ialah IPB sekarang merupakan PTN-BH dan didirikan pada tahun 1962. Karena P-nya itu bernilai benar, ya, jadi betul bahwa IPB merupakan perguruan tinggi berbadan hukum. Kemudian Q-nya bernilai salah, ini karena IPB itu didirikan bukan pada tahun 1962, melainkan pada tahun 1963. Nah, maka kalimat verbal tersebut merupakan ungkapan yang salah, ya. Ingat tabel kebenaran 1 dan 0 itu sama dengan 0. Kemudian yang kedua, ungkapan verbal untuk proposisi P dan negasi Q ialah IPB sekarang merupakan PTN-BH dan didirikan bukan pada tahun 1962. Nah, karena tadi P-nya itu 1, ya, bernilai benar, kemudian Q-nya bernilai salah, maka P dan negasi Q itu sama dengan 1 dan 1, ya, berarti sama dengan 1. Sehingga kalimat verbal tersebut merupakan ungkapan yang benar. Berikutnya perangkai disjungsi. Terdapat dua jenis perangkai disjungsi, ada disjungsi inklusif, kemudian ada disjungsi eksklusif. Untuk disjungsi inklusif, notasinya seperti ini, dibaca P atau Q. Lalu untuk disjungsi eksklusif, notasinya seperti ini, dibacanya P ataukah Q. Definisi untuk disjungsi inklusif, P atau Q ialah suatu proposisi yang bernilai benar jika paling sedikit satu proposisi penyusunnya bernilai benar dan bernilai salah jika kedua proposisi penyusunnya bernilai salah. Kemudian untuk disjungsi eksklusif, P atau Q ialah suatu proposisi yang bernilai benar jika nilai kedua proposisi penyusunnya berbeda dan bernilai salah jika nilai kedua proposisi penyusunnya sama. Sehingga tabel kebenaran untuk perangkai disjungsi ialah sebagai berikut. Nah, di sini untuk proposisi P dengan proposisi Q kita tuliskan semua kemungkinan kombinasi nilai kebenarannya, ya, untuk P 1100, kemudian untuk Q 1010. Nah, sesuai dengan definisinya, proposisi P atau Q ini akan bernilai salah jika nilai kebenaran untuk proposisi P dengan Q itu bernilai salah. Jadi untuk disjungsi inklusif kita perhatikan baris terakhir, ya, yang perlu diingat. Kemudian untuk disjungsi eksklusif berdasarkan definisinya tadi dia akan bernilai salah ketika
proposisi P dengan Q itu mempunyai nilai kebenaran yang sama, sehingga jika P-nya 1, Q-nya 1, nilai kebenaran P atau Q itu adalah 0. Kemudian sama untuk yang baris terakhir ya, jika P-nya 0, Q-nya 0, nah ini mempunyai nilai kebenaran yang sama, nah maka P atau Q-nya itu bernilai salah atau bernilai 0. Selanjutnya kita perhatikan contoh kelima. Pada contoh kelima ini kita diminta melambangkan dan menggunakan perangkai disjungsi untuk menyatakan proposisi berikut ini. Kemudian tentukan juga nilai kebenarannya. Kita lihat proposisi yang pertama. Proposisi yang pertama itu menyatakan perang Padri terjadi di wilayah Aceh atau di wilayah Banten. Nah, di sini kita misalkan proposisi P itu menyatakan perang Padri terjadi di wilayah Aceh. Kemudian proposisi Q menyatakan perang Padri terjadi di wilayah Banten. Maka proposisi perang Padri terjadi di wilayah Aceh atau di wilayah Banten itu kita lambangkan sebagai P atau Q. Lalu untuk menentukan nilai kebenaran dari proposisi P atau Q, kita perlu menentukan nilai kebenaran untuk proposisi P dan proposisi Q. Nah, karena perang Padri itu terjadi di wilayah Sumatera Barat, maka nilai kebenaran untuk proposisi P dan Q itu bernilai salah, sehingga proposisi P atau Q juga bernilai salah. Berikutnya ke proposisi yang kedua. Di sini proposisinya berbunyi 3 kurang dari atau sama dengan akar pangkat 3 dari 27. Nah, di sini kita misalkan P-nya sebagai pernyataan 3 kurang dari akar pangkat 3 dari 27 dan Q-nya menyatakan 3 sama dengan akar pangkat 3 27. Maka proposisi 3 kurang dari atau sama dengan akar pangkat 3 27 ini kita lambangkan sebagai P atau Q. Nah, lalu bagaimana untuk nilai kebenarannya? Nah, karena akar pangkat 3 27 ini sama dengan 3, nah maka proposisi Q ini bernilai benar. Sedangkan untuk proposisi P itu bernilai salah. Sehingga proposisi P atau Q itu bernilai benar. Berikutnya untuk proposisi ketiga, Indonesia adalah negara kepulauan atau negara maritim. Nah, maka kita melambangkan P-nya. Itu menyatakan Indonesia adalah negara kepulauan. Kemudian Q itu menyatakan Indonesia adalah negara maritim. Nah, maka proposisi Indonesia adalah negara kepulauan atau negara maritim kita notasikan sebagai P atau Q. Lalu untuk nilai kebenaran P atau Q itu bernilai benar karena proposisi P dan Q itu bernilai benar. Dalam bahasa natural atau bahasa dalam percakapan sehari-hari, kata perangkai P atau Q umumnya diartikan sebagai pilihan yang mempunyai makna benar ketika salah satu dari P dan Q dipenuhi atau bernilai benar, tetapi tidak keduanya. Sebagai ilustrasi, di sini ada pernyataan adik belajar atau mandi. Pernyataan tersebut akan dipandang sebagai ungkapan yang bermakna benar hanya jika salah satu dari fakta adik belajar dan adik mandi dipenuhi. Jadi disjungsi yang dimaksud itu adalah disjungsi eksklusif P atau Q. Sedangkan disjungsi inklusif P atau Q dalam bahasa sehari-hari umumnya menggunakan kata perangkai P dan atau Q. Nah, hal ini sangat penting ditegaskan ketika berkaitan dengan aturan perundangan atau bidang hukum. Dalam artikel ilmiah, khususnya bidang matematika, kata perangkai P atau Q umumnya dimaksudkan sebagai disjungsi inklusif P atau Q. Perangkai dasar berikutnya ialah perangkai implikasi, jika maka. Misalkan, P dan Q adalah dua buah proposisi. Perangkai jika P maka Q adalah suatu proposisi yang bernilai salah jika P bernilai benar dan Q bernilai salah.
Notasi untuk proposisi jika P maka Q ialah sebagai berikut. P disebut sebagai antecedent atau premis atau hipotesis. Kemudian Q disebut sebagai konsekuen atau simpulan. Nah, selanjutnya ini merupakan tabel kebenaran untuk perangkai implikasi jika maka. Sesuai dengan definisinya, proposisi jika P maka Q itu akan bernilai salah, ya, bernilai 0 jika P-nya bernilai benar atau 1, kemudian Q-nya itu bernilai salah. Nah, maka untuk tabel kebenaran dari perangkai implikasi yang perlu kita ingat adalah tabel pada baris kedua, karena untuk yang lainnya itu pasti bernilai benar. Berdasarkan tabel kebenaran tersebut, di sini ada 3 pernyataan yang perlu ditekankan, ya. Jika P bernilai salah, maka proposisi jika P maka Q itu bernilai benar untuk apapun nilai Q. Mari kita perhatikan tabel kebenaran untuk perangkai implikasi, ya. Jadi jika P-nya 0, ya, jika P maka Q itu akan bernilai 1 untuk apapun nilai Q, baik Q-nya itu bernilai 1 maupun 0. Kemudian jika Q bernilai benar, maka proposisi jika P maka Q itu bernilai benar untuk apapun nilai P. Bila kita perhatikan di tabel kebenaran, ya, ini Q-nya yang bernilai benar, jika P maka Q itu akan bernilai benar untuk apapun nilai kebenaran dari proposisi P, ya, baik proposisi P-nya bernilai benar maupun salah. Kemudian, satu-satunya kemungkinan proposisi jika P maka Q itu bernilai salah, yaitu ketika P-nya bernilai benar dan Q-nya bernilai salah, yaitu pada baris kedua. Berikut catatan dari perangkai implikasi. Dalam proposisi jika P maka Q itu tidak harus ada hubungan sebab akibat antara P dan Q. Dan pada kasus tidak ada hubungan sebab akibat, umumnya tidak wajar ketika diungkapkan dalam bahasa keseharian. Dalam bahasa natural atau bahasa keseharian, jika P maka Q umumnya diajukan sebagai proposisi yang benar dan ada hubungan sebab akibat antara proposisi P dan Q. Dalam kasus demikian, beberapa penulis mengganti notasi jika P maka Q dengan notasi tanda panahnya itu ada garis duanya, ya, dan menjadi wajar ketika dinyatakan sebagai P berimplikasi Q atau P syarat cukup bagi Q atau Q syarat perlu bagi P atau P hanya jika Q atau P adalah premis atau hipotesis sedangkan Q adalah simpulan. Mari kita perhatikan contoh 6. Pada contoh 6 ini kita diminta untuk melambangkan dan menentukan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi berikut ini. Yang pertama, jika Gunung Salak berada di Jawa Timur, maka Bogor adalah ibu kota Indonesia. Lalu yang kedua, jika 22/7 adalah bilangan rasional, maka Pi adalah bilangan rasional. Dan yang ketiga, jika bangsa Indonesia berhasil mengusir penjajah sebelum tahun 1945, maka Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Mari kita jawab pertanyaan contoh 6 ini. Oke, kita perhatikan untuk soal nomor 1. Misalkan proposisi P-nya itu menyatakan Gunung Salak berada di Jawa Timur. Lalu proposisi Q menyatakan Bogor adalah ibu kota Indonesia. Maka proposisi pada nomor 1 ini dilambangkan dengan jika P maka Q. Nah, untuk nilai kebenarannya, karena Gunung Salak itu berada di Jawa Barat, maka P itu bernilai salah. Dan Q juga bernilai salah, ya, karena ibu kota Indonesia itu bukanlah Bogor, melainkan Jakarta. Sehingga proposisi jika P maka Q itu bernilai benar. Lalu nomor 2. P-nya menyatakan 22/7 adalah bilangan rasional. Lalu Q itu menyatakan Pi adalah bilangan rasional.
Maka proposisi pada nomor 2 itu dilambangkan dengan jika P maka Q. Nah, kemudian untuk nilai kebenarannya, berdasarkan definisi bilangan rasional, proposisi P itu bernilai benar. Lalu untuk proposisi Q itu bernilai salah karena P adalah bilangan tak rasional. Sehingga proposisi jika P maka Q itu bernilai salah. Berikutnya nomor 3, di sini misalkan P-nya menyatakan bangsa Indonesia berhasil mengusir penjajah sebelum tahun 1945. Dan proposisi Q-nya menyatakan Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, maka proposisi pada nomor 3 itu dilambangkan jika P maka Q. Dan karena Q-nya bernilai benar ya, bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kita peroleh proposisi jika P maka Q itu bernilai benar untuk apapun nilai P. Contoh 7. Diketahui kalimat implikatif sebagai berikut. Jika segitiga ABC sama sisi, maka segitiga ABC sama kaki. Lambangkan dan tunjukkan bahwa proposisi ini selalu benar, sehingga mengandung makna hubungan sebab akibat. Kita misalkan terlebih dahulu proposisi P itu sebagai proposisi yang menyatakan segitiga ABC sama sisi. Dan proposisi Q menyatakan segitiga ABC sama kaki. Sehingga lambang proposisinya adalah jika P maka Q. Hanya ada dua kemungkinan untuk nilai P. Pertama, untuk P yang bernilai salah, berdasarkan tabel kebenarannya, dapat disimpulkan bahwa proposisi jika P maka Q itu bernilai benar untuk apapun nilai Q. Sedangkan untuk P yang bernilai benar berarti benar bahwa segitiga ABC adalah sama sisi, sehingga berdasarkan kaidah deduktif dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC itu adalah sama kaki, yang berarti Q-nya itu bernilai benar. Dan diperoleh nilai kebenaran untuk jika P maka Q itu sama dengan jika 1 maka 1, yaitu sama dengan 1. Nah, sehingga di sini proposisi jika P maka Q itu bernilai benar. Jadi, kalimat dalam contoh ini adalah kalimat yang selalu benar dan sekaligus ada hubungan sebab akibat dari P ke Q. Sehingga wajar ketika diucapkan segitiga ABC sama kaki adalah syarat perlu bagi segitiga ABC sama sisi. Ada 3 variasi perangkai implikasi. Yang pertama, converse. Jika Q maka P disebut converse dari jika P maka Q. Kemudian yang kedua, inverse. Jika negasi P maka negasi Q itu disebut inverse dari proposisi jika P maka Q. Dan yang ketiga, kontrapositif. Jika negasi Q maka negasi P itu disebut kontrapositif dari proposisi jika P maka Q. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh 8. Pertanyaan pertama, tentukan converse, inverse, dan kontrapositif beserta nilai kebenarannya dari proposisi jika 3 ditambah 7 kurang dari atau sama dengan 10, maka 3 plus 7 itu kurang dari 10. Kemudian pertanyaan kedua, jelaskan bahwa converse dari proposisi jika segitiga ABC sama sisi, maka segitiga ABC sama kaki itu tidak selalu benar. Oke, kita jawab pertanyaan pertama. Misalkan proposisi P itu menyatakan 3 plus 7 kurang dari sama dengan 10. Kemudian proposisi Q menyatakan 3 plus 7 kurang dari 10. Nah, maka nilai kebenaran untuk proposisi P ini bernilai benar, proposisi Q itu bernilai salah. Sehingga nilai kebenaran untuk proposisi jika P maka Q itu bernilai salah. Nah, selanjutnya menentukan converse ya. Nah, berarti converse dari proposisi tersebut ialah jika
3 plus 7 kurang dari 10, maka 3 plus 7 kurang dari atau sama dengan 10. Nilai kebenarannya untuk proposisi jika Q maka P itu bernilai benar. Kemudian inverse. Inverse dari proposisi tersebut ialah jika 3 plus 7 lebih besar dari 10, maka 3 plus 7 lebih besar atau sama dengan 10. Nilai kebenaran dari proposisi jika negasi P maka negasi Q itu bernilai benar. Berikutnya, kontrapositif dari proposisi tersebut ialah jika 3 plus 7 lebih besar atau sama dengan 10, maka 3 plus 7 lebih besar dari 10. Nilai kebenaran dari proposisi jika negasi Q maka negasi P itu bernilai salah. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, jawabannya ialah, bahwa telah dijelaskan di contoh sebelumnya, proposisi tersebut merupakan proposisi yang selalu benar dan ada hubungan sebab akibat. Untuk konversnya, jika segitiga ABC sama kaki, maka segitiga ABC sama sisi. Proposisi tersebut tidak selalu benar karena segitiga ABC yang sama kaki tidak menjamin segitiga tersebut merupakan sama sisi. Atau dengan kata lain, ada segitiga ABC yang sama kaki tetapi tidak sama sisi, sehingga tidak terjadi hubungan sebab akibat. Perangkai dasar yang terakhir ialah perangkai dasar biimplikasi, jika dan hanya jika. Misalkan P dan Q adalah dua buah proposisi. Proposisi P jika dan hanya jika Q adalah suatu proposisi yang bernilai benar jika P dan Q memiliki nilai kebenaran yang sama dan bernilai salah jika P dan Q memiliki nilai kebenaran yang berbeda. Berikut adalah notasi dari proposisi P jika dan hanya jika Q atau dibaca P biimplikasi Q. Berdasarkan definisinya, ini merupakan tabel kebenaran untuk perangkai biimplikasi. Jadi P biimplikasi Q ini merupakan proposisi yang benar, bernilai 1, jika nilai kebenaran dari dua proposisi P dan Q itu memiliki nilai kebenaran yang sama, 1, kemudian 0, ya. Jadi dia akan bernilai benar untuk proposisi P biimplikasi Q. Dan akan bernilai salah atau bernilai 0 jika proposisi P dan Q itu memiliki nilai kebenaran yang berbeda, 1, 0 ataupun 0, 1. Berikutnya catatan tentang perangkai biimplikasi. Dalam proposisi P biimplikasi Q itu tidak harus ada hubungan sebab akibat timbal balik antara P dan Q. Dan untuk kasus tidak ada hubungan sebab akibat timbal balik, umumnya tidak wajar ketika diucapkan dalam ungkapan keseharian. Dalam bahasa keseharian, proposisi P biimplikasi Q umumnya diajukan untuk menyatakan hubungan sebab akibat timbal balik antara P dan Q, yaitu P menyebabkan Q dan Q pun menyebabkan P. Untuk kasus ini, beberapa penulis mengganti notasi P biimplikasi Q dengan tanda panah yang bergaris 2 dan menjadi wajar ketika diucapkan sebagai P syarat perlu dan cukup bagi Q. Contoh 9. Tentukan nilai kebenaran dan proposisi berikut. Gunung Salak berada di Jawa Timur jika dan hanya jika Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Kita notasikan terlebih dahulu proposisi tersebut. Misalkan P menyatakan Gunung Salak berada di Jawa Timur dan Q menyatakan Jakarta adalah ibu kota Indonesia, sehingga lambang proposisi dari pernyataan nomor 1 ialah P jika dan hanya jika Q atau P biimplikasi Q. Untuk nilai kebenarannya sendiri, karena P-nya itu bernilai salah, Gunung Salak itu berada di Jawa Barat,
Kemudian untuk proposisi Q bernilai benar, nah maka proposisi P biimplikasi Q itu bernilai salah. Kemudian untuk pernyataan nomor 2, 21 sama dengan 3 kali 7, jika dan hanya jika 21 habis dibagi 3. Nah, misalkan proposisi P menyatakan 21 sama dengan 3 kali 7. Lalu proposisi Q 21 habis dibagi 3. Sehingga lambang dari proposisi atau pernyataan nomor 2 ialah P biimplikasi Q. Kemudian untuk nilai kebenarannya, proposisi P biimplikasi Q itu bernilai benar karena proposisi P bernilai benar, ya, 21 itu sama dengan 3 kali 7. Nah, lalu proposisi Q-nya juga bernilai benar, ya, 21 habis dibagi 3. Selanjutnya contoh 10. Lambangkan dan tunjukkan bahwa proposisi N adalah bilangan genap jika dan hanya jika N habis dibagi 2 adalah selalu benar dan mengandung makna hubungan sebab akibat timbal balik. Kita misalkan P menyatakan N adalah bilangan genap dan Q menyatakan N habis dibagi 2. Lambang proposisinya ialah P biimplikasi Q. Hanya ada dua kemungkinan nilai P, yaitu untuk P yang bernilai salah berarti N-nya ganjil. Berdasarkan kaidah deduktif dapat disimpulkan N itu tidak habis dibagi 2. Berarti Q-nya bernilai salah. Nah, maka diperoleh nilai kebenaran untuk proposisi P biimplikasi Q ialah 1. Sedangkan ketika P-nya bernilai benar, berarti N-nya genap. Berdasarkan kaidah deduktif dapat disimpulkan bahwa N habis dibagi 2, berarti Q-nya bernilai benar. Sehingga diperoleh proposisi P biimplikasi Q itu bernilai benar. Jadi, kalimat ini termasuk kalimat biimplikasi yang selalu benar dan ada hubungan sebab akibat timbal balik.